Implikasi Ling Tianho untuk memberitahuku begitu banyak rahasia dan membantuku adalah membangun hubungan yang baik denganku. Aku takut sebagian besar alasannya adalah karena aku bagian dari anggota burung Poenis, dan sebagian darinya adalah untuk meyakinkan aku. Ekspresi Wang Lin tenang, tetapi dalam hatinya ia perlahan merenungkan ini. Setelah Ling Tianho memasuki menara, puluhan ribu murid sekte Dalou semua memandang Wang Lin. Wang Lin terbiasa dengan perhatian semacam ini. Akal ilahinya dengan tenang menyebar ke segala arah. Akal ilahi dari kultivator Nirvana Scryer tahap awal bukanlah sesuatu yang bisa diatasi oleh murid-murid sekte Dalou. Dengan sapuan akal ilahi, semua ekspresi murid sekte Dalou berubah. Mereka memandang Wang Lin dengan hormat di mata mereka. Wang Lin dengan tenang berkata, "Di mana aku tinggal?" Seorang kultivator wanita cantik dengan cepat bergerak maju dan berhenti 100 kaki dari Wang Lin. Dia dengan hormat berkata, "Aku Zhou Xiu menyapa tetua." Tetua tiba-tiba datang, jadi secara umum, para tetua memilih tempat tinggal mereka sendiri. Suara Zhou Xiu sedikit kaku. Wang Lin mengambil langkah dan menghilang. Saat muncul kembali, ia berada di sebelah menara yang jauhnya 5.000 km. Setelah melirik, Wang Lin tidak masuk tetapi duduk di luar menara. Setelah duduk, dia melambaikan tangannya dan sejumlah besar pembatasan muncul. Adapun para murid, mereka semua tersebar. Mereka kadang-kadang akan melihat di mana Wang Lin berada. Ekspresi Wang Lin suram saat dia duduk di sana. Dia memiliki perasaan bahwa semuanya telah menjadi bagian dari rencana Alser, seolah-olah setiap langkahnya sudah diramalkan olehnya. Alser, saat itu, aku membuatmu melakukan kesalahan. Hari ini, aku akan membiarkanmu sepenuhnya salah. Wang Lin membuka tasnya dan yang ekstrim muncul seperti matahari di tangannya. Wang Lin tidak berani memegangnya secara langsung tetapi dengan kekuatannya. Wang Lin memiliki perasaan yang jelas bahwa jika dia memegangnya di telapak tangannya, panas akan menembus tangannya. Bahkan jiwa asalnya akan terluka parah. Jika tidak karena dia memiliki tubuh dewa kuno, dia bahkan tidak bisa menahannya dengan kekuatannya. Jika tubuh dewa kuno aku sedikit lebih kuat, aku bisa menahannya tanpa terluka. Wang Lin menarik napas dalam. Dia tidak takut Ling Tianho akan melihat ini. Ini adalah sesuatu yang dibentuk oleh karma dengan Alser. Jika seseorang mencurinya, itu akan menyelesaikan situasinya. Namun ini paling hanya menyelesaikan situasinya, bukan melanggarnya. Untuk mematahkan skema ini, ia harus melakukan sesuatu yang Alser tidak harapkan dan membuat ramalannya salah. Setelah merenungkan untuk waktu yang lama, Wang Lin mengepalkan giginya saat dia memegang jejak yang ekstrim dan menekannya di antara alisnya. Dia merasakan rasa sakit datang dari antara alisnya dan yang ekstrim menghilang. Namun seolah-olah lautan api dengan panas yang tak terbayangkan telah muncul di tubuhnya. Itu membuatnya merasa seolah-olah sedang dipanggang dalam oven. Ling Tianho duduk di dalam menara yang menderu di planet Dalou, matanya memancarkan cahaya iblis. Retak di antara alisnya terbuka sekali lagi. Dia menatap ke arah Wang Lin dan merenung. Ini yang ekstrim. Mata Ling Tianho menyipit. Alser, kau putra tua. Apa yang kau umpan dengan yang ekstrim itu? Apa tujuan kamu pada akhirnya? Ling Tianho mengangkat tangannya, tetapi setelah waktu yang lama, dia menurunkannya. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam, "Alser, mungkinkah kau ingin aku mengambil yang ekstrim itu?" Lautan api di dalam tubuh Wang Lin mengerikan dan berlanjut untuk membakar. Kabut putih keluar dari tubuhnya, tetapi yang aneh adalah, tidak ada jejak pakaiannya terbakar. Butir keringat besar muncul di seluruh tubuh Wang Lin. Pakaiannya basah kuyup dalam sekejap. Lautan api ini seperti badai yang mengamuk di seluruh tubuh Wang Lin, dan suara hal-hal yang meledak datang dari seluruh tubuhnya. Nyala api ini sangat dahsyat, dan hanya dalam waktu singkat, itu mencapai tingkat yang menakutkan. Rasa sakit yang datang dari tubuh Wang Lin membuatnya memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya. Seolah-olah manusia telah menelan batu bara yang terbakar. Jika bukan karena kemauan keras Wang Lin, dia pasti sudah meraung kesakitan. Jika itu adalah kultivator lain, bahkan jika mereka memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, mereka tidak akan mampu menanggung panas ini. Itu hanya karena dia memiliki tubuh dewa kuno sehingga dia bisa mentolerirnya. Namun jika ini berlangsung terlalu lama, bahkan Wang Lin tidak akan mampu menahannya dengan tubuh dewa kuno. Waktu berlalu dengan lambat. Itu hanya 15 menit, tapi rasanya seperti bertahun-tahun bagi Wang Lin. Nyala api menjadi lebih intens dan tubuh Wang Lin tidak bisa menahan gentar. Tiba-tiba dia membuka matanya. Seolah-olah ada dua api biru di dalam matanya. Saat api yang tak terlihat ini menyebar, udara di sekitarnya mulai berderak di bawah panas. Saat api menjadi lebih intens, Wang Lin tidak bisa membantu tetapi membiarkan auman kami. Raungan ini seperti gemuruh yang menggelegar yang dengan cepat menyebar di seluruh area. Pada saat ini, di gunung seperti Trisula tempat Alser duduk, matanya yang tertutup sedikit terbuka, memperlihatkan tatapan yang bisa lihat semuanya. Tatapannya jatuh ke langit seolah-olah bisa menembus jarak berapapun dan melihat Wang Lin di planet Dalou. Ekspresi Alser tidak berubah, tetapi dia sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, "Itu adalah bukan sesuatu yang bisa kau telan. Kau akan meludahkannya dalam 7 napas waktu, 1, 2. Mata Alser jernih saat dia perlahan bergumam. Tubuh Wang Lin memancarkan cahaya merah. Cahaya ini datang dari panas di dalam tubuhnya saat api yang tak berujung terus membakarnya.
Segera, kobaran api telah menyebar ke setiap bagian tubuh Wang Lin. Pada saat ini, Alser telah menghitung hingga 5, 6, 7. Alser dengan lembut meneriakkan kata terakhir. Saat ini, lautan api di dalam tubuh Wang Lin benar-benar meledak. Itu berkumpul dari setiap bagian tubuh Wang Lin dan menyerbu ke arah jiwa asalnya. Namun pada saat ini, jiwa asal Wang Lin diselimuti oleh awan dan manik penentang surga muncul. Saat manik muncul, nyala api mengamuk tiba. Namun sebelum itu bisa membahayakan jiwa asal Wang Lin, kekuatan isap aneh datang dari manik dan semua api diserap olehnya. Mata Wang Lin bersinar terang saat rasa sakit di tubuhnya menghilang dan digantikan dengan kenyamanan yang tak terlukiskan. Setelah manik menyerap semua api, tanda matahari mulai menyala dengan cepat. Kecerahannya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat siapapun kecuali Wang Lin. Seketika cahaya datang dari manik, Ling Tianho berseru dan menutup matanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bangun sebelum mundur dengan cepat. Saat itu, dia melihat nyala api di tubuh Wang Lin menghilang. Lalu tiba-tiba dia merasa bahwa ada malapetaka menimpanya. Dia tidak pernah mengalami perasaan ini, bahkan saat dia menghadapi Alser. Kembali saat dia pergi ke sekte kultivasi kekosongan dia memiliki perasaan yang sama. Sekarang, puluhan ribu tahun kemudian, dia sekali lagi merasakan perasaan ini, seolah-olah dia akan kehilangan akalnya jika dia tidak mundur. Cahaya apa ini? Panik memenuhi matanya saat Ling Tianho cepat mundur, dan ekspresinya berubah. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa cahaya yang tak terlihat dengan cepat mendekat. Ketakutan, tangan kanannya menampar dahinya dan sebuah kilatan keluar dari alisnya. Bayangan pedang yang digunakan melawan Alser terbang keluar dan menyerbu ke depan tanpa ragu. Saat bayangan pedang terbang keluar, cahaya yang tak terlihat muncul dan bertabrakan dengannya. Tidak ada orang luar yang bisa mendengar atau merasakan tabrakan ini, tapi Ling Tianho langsung batuk darah. Tubuhnya menabrak dinding dan terbang keluar dari menara. Bayangan pedang bergetar dan hampir runtuh. Kemudian ia kembali lagi ke antara alisnya setelah mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Wajah Ling Tianho menjadi lebih pucat dan dia mengeluarkan lebih banyak darah. Tubuhnya compang-camping. Panik, kulit kepalanya kesemutan saat dia menyerbu ke bawah tanah dan bergegas menuju pusat planet Dalou tanpa ragu. Saat dia melarikan diri, tangan Ling Tianho membentuk segel untuk membuka segel di depannya. Panik memenuhi pikirannya, dan satu-satunya pikiran yang terpikir olehnya adalah memasuki pusat planet Dalou. Sedangkan Alser di puncak Gunung Trisula di planet Tianyun, dia tenang pada awalnya, tetapi segera ekspresinya berubah. Perubahan ekspresi seperti ini sangat jarang bagi Alser. Jika orang luar melihat Alser saat ini, mereka akan sepenuhnya percaya. Alser yang tidak pernah salah dan yang ekspresinya tidak akan pernah berubah bahkan jika Gunung Tai runtuh di depannya tidak akan pernah menunjukkan ekspresi seperti itu. Lebih penting lagi, jika hanya ekspresinya yang berubah, itu tidak akan menjadi masalah besar, tetapi ada sedikit keterkejutan di matanya. Sebagai anggota kelompok tetua aliansi dan penguasa planet Tianyun, dia adalah orang yang bisa melihat dunia, dan rencananya sedalam samudera. Kejutan ini cukup untuk mengguncang seluruh aliansi. Dia tersentak dan tak percaya memenuhi wajahnya. Tangannya bergerak cepat sebelum tubuhnya dan awan 7 warna muncul. Awan itu terbang ke depan seolah-olah itu melawan sesuatu. Namun, saat awan 7 warna itu melayang 5 kaki jauhnya, seolah-olah kekuatan tak terlihat mendekat dan awan itu runtuh. Setelah awan itu runtuh, sebuah tangan muncul dari kekosongan dan tanpa ampun berusaha untuk merebut Alser. Apa ini? Bahkan dengan kekuatan mental Alser, dia merasa seolah-olah hati daunnya hampir runtuh saat menghadapi tangan raksasa ini. Ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Dia dengan cepat mundur. Saat ini dia hanya bisa merasakan detak jantungnya meningkat cepat. Ekspresinya sangat suram dan kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Kemudian dia berteriak, kekuatan biduk. Setelah dia berbicara, dunia berubah warna dan sinar cahaya turun dari langit, menciptakan pelangi 7 warna. Cahaya ini segera menyelimuti Alser yang mundur dengan cepat. Mata Alser menyala dan tangannya tanpa ampun membanting ke depan. Cahaya 7 warna berubah menjadi sangat indah. Yang bahkan lebih luar biasa adalah bahwa ada 7 bintang yang bersinar di dalam pusaran. Ada desas-desus bahwa ada bintang di utara dan bintang di selatan. Bintang selatan mewakili kematian dan bintang di utara mewakili kehidupan. Saat ini, mantra Alser sebenarnya dapat membentuk item legendaris. 7 pusaran berdiri di antara Alser dan tangan raksasa. Namun tepat saat pusaran itu akan memblokir tangan raksasa itu, tangan itu mengabaikan pusaran itu dan melewatinya. Seolah-olah semuanya halus untuk tangan raksasa. Ekspresi Alser berubah sekali lagi. Dia mundur sekali lagi dan berteriak, hancurkan! Salah satu bintang di dalam pusaran 7 warna itu runtuh. Pada saat yang sama, ke-6 bintang yang tersisa semuanya runtuh, menciptakan gelombang kejut yang tak terbayangkan. Namun pihak besar tidak berhenti sejenak, itu menembus gelombang kejut itu dan menjangkau ke arah Alser. Apa ini? Syok memenuhi mata Alser. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tetapi tidak pernah melihat sesuatu yang aneh. Pikirannya bergetar dan cahaya 7 warna meledak dari matanya.
Setelah menarik napas dalam, tangannya membentuk segel dan dia berteriak, "Nasib surgawi." Nasib surgawi adalah inti dari kultivasi Alser. Tidak banyak orang yang memenuhi syarat untuk membuatnya menggunakan mantra ini. Namun pada saat ini, dia menggunakan mantra ini yang belum pernah dia gunakan selama puluhan ribu tahun tanpa ragu. Dia menggunakannya karena dia merasakan krisis hidup dan mati semakin dekat. Sesuatu yang hampir dilupakannya telah tiba. Krisis ini datang dari tangan raksasa itu. Saat Alser berbisik, tangannya menunjuk ke langit. Langit tampak bergetar, dan semua awan menghilang, menampakkan langit yang cerah. Saat Alser menunjuk, sebuah pemandangan yang mengejutkan semua orang yang melihatnya muncul di langit. Benda bundar raksasa yang panjangnya puluhan ribu kilometer muncul di langit. Dari bawahnya, itu tampak seperti kompas raksasa. Ada banyak cincin ran yang berkedip di kompas ini, cukup untuk membuat pikiran seseorang bergetar. Objek ini terlalu besar. Bahkan planet Tianyun terasa kecil dibandingkan dengan itu. Mata Alser melepaskan cahaya aneh dan tampak sangat serius. Tangannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke langit dan berteriak, "Akui langit." Setelah dia berbicara, suara keras bergema di langit. Suara ini menyebar ke seluruh planet, dan bahkan planet terdekat dapat mendengar gema. Kompas besar mulai berputar dengan suara ini. Saat ia berputar, kekuatan tak terbatas yang dapat membalikan langit datang darinya. Saat Alser mundur, ia menyerbu ke tengah kompas raksasa saat tangan itu meraih ke arahnya. Saat dia mendekat, tangannya dengan cepat membentuk segel dan dia mulai ramalannya. Semakin dia divinatet, semakin suram ekspresinya menjadi, sampai dia pucat. Semua ini terdengar lambat, tetapi dalam kenyataannya, hanya butuh sesaat. Aku tidak bisa melawannya. Mata Alser menyala dan tangannya berputar. Kompas raksasa di belakangnya berputar sekali lagi. Saat gemuruh datang dari kompas, ia melepaskan kekuatan yang kuat yang mengembun di hadapan Alser dalam upaya untuk menghentikan tangan raksasa. Itu tidak berputar cukup cepat. Aku telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Aku tidak percaya aku tidak bisa melihat cara untuk menghancurkannya. Nasib surgawi, buka 6 segel. Setelah Alser berbicara, kecepatan kompas tiba-tiba meledak ke tingkat yang tak terbayangkan. Ukurannya sudah tak terbatas, tetapi terus melebar hingga tak terbayangkan. Jika melihat planet Tianyun dari kejauhan, akan melihat gambar kompas yang jauh lebih besar. Kompas ini berwarna hitam dan putih dan terus berkedip-kedip. Dibandingkan dengan kompas, planet Tianyun hanya 1/10 ukurannya. Saat kompas melebar, gemuruhnya berputar menjadi lebih keras. Rambut Alser bergerak tanpa angin, dan tangannya bergerak sangat cepat. Mereka menciptakan bayangan. Saat dia terus meramal, ada sedikit kecemasan di matanya, dan matanya merah. Tangan raksasa itu semakin dekat ke Alser. Itu kurang dari 300 kaki darinya saat matanya bersinar cerah dan tangannya tiba-tiba berhenti. Aku tidak bisa menceritakan keseluruhan cerita, tapi aku menemukan cara untuk menolaknya. Alser ragu sejenak dan menghela nafas. Tanpa ragu, tangannya menunjuk ke alis. Meskipun ini terlihat lambat, tangannya membentuk beberapa segel. Akhirnya, jarinya tampaknya menjadi sebuah keberadaan yang akan bertahan sepanjang kekekalan, dan itu mendarat di antara kedua alisnya. Raungan gemuruh bergema di dalam benak Alser. Tubuhnya gemetar dan tak terhitung hantu datang dari dalam dirinya. Itu semua adalah hantu yang tampak persis seperti Alser. Segera, langit dipenuhi dengan Alser. Jika benda ini ingin menyerap energi asal, maka biarkan ia menyerap. Hantu Alser yang tak terhitung jumlahnya semua melesat ke tangan raksasa. Alser merah di depan sudah dekat, dan tangan besar itu memberi isyarat. Alser merah itu runtuh, tetapi bukannya berserakan, ia benar-benar diserap oleh tangan raksasa. Saat keributan berlanjut, hantu Alser runtuh dan diserap satu demi satu. Di belakang, ekspresi Alser menjadi lebih pucat, dan ada tanda-tanda ramalan berkedip di dalam matanya. Aku ingin melihat seberapa banyak hal ini dapat menyerap. Hanya dalam 10 napas waktu, hampir semua hantu lenyap dan terserap. Tangan raksasa itu tampaknya tidak puas, dan itu mendekati Alser. Sinar ramalan di mata Alser menjadi lebih kuat dan tangannya tidak ragu untuk menunjuk di antara alisnya sekali lagi. Kemudian lebih dari 1000 hantu muncul dan menyerang. Ini berlanjut sampai Alser memanggil lebih dari 1000 hantu untuk menyerang dan diserap oleh tangan raksasa 4 kali. Kemudian tangan raksasa itu perlahan mundur. Itu tidak lagi memperhatikan Alser dan hampir menghilang. Alser sedang menunggu saat ini. Terlalu banyak bayangannya telah diserap oleh tangan raksasa ini. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Aku tidak peduli mantra apa yang membentukmu, tapi kau akan memuntahkan semua energi asal yang kau serap dari diriku. Tubuh Alser berkedip. Saat tangan raksasa itu menghilang, Alser tanpa ampun menekan gunung berbentuk trisula. Bumi bergetar hebat dan bertonton batu jatuh dari gunung, menendang sejumlah besar debu. Saat gunung bergetar, retakan muncul dan menyebar. Itu tampak seperti 3 gunung yang akan runtuh. Trisula nasib surgawi. Saat Alser berteriak, ketiga gunung itu benar-benar runtuh. Sejumlah besar kerikil jatuh, kemudian sinar cahaya perak melesat keluar dari pusat masing-masing gunung. Goncangan di tanah mencapai puncaknya, dan saat terus menyebar, para kultivator yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara.
Ketiga sinar cahaya itu semakin menampakkan diri saat gunung-gunung runtuh. Akhirnya, saat Alser mengulurkan tangan, sinar perak yang terang bangkit dari tanah. Sinar perak berkedip saat terbang, mengungkapkan itu adalah Trisula 100 kaki. Trisula ini perak dan memancarkan aura buas. Berbekal Trisula, mata Alser menyala dan dia tanpa ampun melemparkannya. Trisula terlalu cepat, itu bersiul di udara menuju tangan raksasa yang sebagian besar menghilang. Ada kilatan cahaya perak saat Trisula itu mendekati tangan raksasa dan menembusnya. Tangan raksasa itu gemetar dan sejumlah besar energi asal mengalir keluar dari tempat ia ditusuk. Saat energi asal itu keluar, ia dengan cepat terbang menuju Alser, yang berubah menjadi hantu dan menyatu kembali dengannya. Tangan raksasa itu berhenti sejenak, berhenti menghilang dan muncul kembali dari kehampaan. Dengan cepat mencapai Alser, sinar ramalan di Alser menjadi lebih kuat dan mengulurkan tangan. Trisula itu berbalik dan menyerbu ke arah tangan raksasa itu lagi. Namun saat hendak menembus tangan raksasa itu lagi, tangan raksasa itu tiba-tiba berbalik dan meraih Trisula itu. Terdengar bunyi dentuman dan kemudian bunyi berderak datang dari Trisula. Cahaya perak keluar dari Trisula dan diserap oleh tangan raksasa. Ini hanya berlangsung sesaat sebelum tangan raksasa melonggarkan cengkeramannya. Itu tidak lagi peduli tentang Trisula dan langsung menuju Alser. Alser hendak mundur saat tangan raksasa itu meraih kekosongan. Dengan genggaman ini, tubuh Alser bergetar. Setelah tangan besar meraih Alser, itu tanpa ampun diperas. Tubuhnya gemetar dan sejumlah besar hantu muncul. Saat hantu muncul, mereka diserap oleh tangan. Penyerapan ini beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Jadi, kerugian yang dialami Alser tidak terbayangkan. Setelah hanya 10 napas waktu, raksasa itu menjadi hampir solid, tetapi itu tidak terus menyerap. Perlahan-lahan melonggarkan cengkeramannya, perlahan mundur dan menghilang ke dalam kekosongan. Kali ini, Alser tidak berani mengejarnya. Wajahnya pucat dan matanya agak linglung. Tubuhnya bergetar dan dia langsung batuk darah. Aku salah. Pertama, aku salah tentang Wang Lin dan menyebabkan hal ini muncul. Kemudian aku salah sekali lagi tentang ini dan membiarkan itu untuk melahap lebih banyak lagi. Olser merenungkan saat ia menarik Trisula dan kembali ke planet Tianyun. Tanpa ragu, dia memilih untuk berlatih tertutup. Tangan ilusi itu tidak punya niat untuk membunuh. Ia hanya ingin menyerap. Setelah cukup menyerap, ia pergi. Sayangnya, aku mendiami babak pertama tetapi bukan yang kedua. Tangan itu bukan entitas mati, itu adalah sesuatu yang dikendalikan oleh roh. Alser tersenyum masam. Jika dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, kehilangannya tidak akan begitu besar. Namun saat ini dia hanya bisa menghela nafas. Aku hanya ditangkap oleh tangan raksasa selama 10 napas waktu. Tetapi jika itu adalah kultivator Nirvana Shatterer biasa, mereka akan langsung tewas. Sementara dia menghela nafas, Alser tampak lebih tua. Dia tahu bahwa apa yang hilang darinya bukan hanya energi asalnya. Sekarang ada celah di hati daonya yang sempurna. Sebelum ini, aku hanya salah satu kali dalam hidupku. Saat dia memikirkan ini, Alser kembali ke sekte nasib surgawi dan duduk di atas batu biru. Wajahnya mulai menua pada tingkat yang terlihat. Dulu, aku membuat kesalahan dalam ramalan tentang kelompok tetua aliansi, dan celah muncul di hati daoku. Kemudian aku bertemu dengan dia. Meskipun hanya satu tatapan, aku memperoleh pencerahan. Retak di hati dao aku dari kesalahan aku menunjukkan tanda-tanda pulih. Kemudian, setelah puluhan ribu tahun pemahaman, hati dao aku lengkap sekali lagi. Aku akan membentuk dao aku sendiri untuk menggantikan dao surga. Namun, aku salah 2 kali berturut-turut. Alser mengungkapkan ekspresi pahit. Adapun Ling Tianho, wajahnya dipenuhi kepanikan dan kulit kepalanya mati rasa saat dia menyerbu ke pusat planet. Dia bisa merasakan cahaya tak terlihat mengejarnya, dan tidak ada segel yang dia tempatkan yang bisa mempengaruhinya. Hampir kehilangan akal, Ling Tianho tiba di tepi inti planet dan melangkah masuk sambil mengepalkan giginya. Saat aku mendapatkan planet Dalou, aku tahu ada sepotong api yang digunakan untuk memperbaiki sisa planet ini. Pada saat krisis ini, aku harap aku dapat menggunakan nyala api ini untuk menahannya. Tepat saat dia memasuki inti, dia merasakan gelombang panas menyapu wajahnya. Cahaya yang tak terlihat dengan cepat mendekati dia dan langsung memasuki inti. Dalam sekejap, itu berubah menjadi tangan raksasa dan meraih ke arah Ling Tianho. Ling Tianho dipenuhi keringat dingin dan hatinya meraung. Apa ini? Aku hanya menyaksikan Wang Lin dengan akal ilahi aku, mengapa tidak berhenti mengejarku? Dia mengepalkan giginya dan bergerak ke arah api. Dia sangat cepat, tetapi saat dia hampir mencapai api, tangan raksasa di belakangnya melambaikan tangan dengan lembut. Ling Tianho mengeluarkan seteguk darah, tetapi dia bergerak lebih cepat dan melihat nyala api di hadapannya. Api itu berbentuk seperti poenis hitam. Ling Tianho tanpa ampun menggertakkan giginya saat dia mendekati poenis. Tetapi saat dia semakin dekat dengan api, tangan raksasa itu dengan lembut menggenggam. Saat ini, tubuh Ling Tianho bergetar. Dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari semua sisi dan menguncinya di tempat. Kemudian tangan besar itu tanpa ampun memeras, dan wajah Ling Tianho menjadi pucat. Dia bisa merasakan daging, darah, energi asalnya,
dan bahkan jiwa asalnya serta jiwanya disedot. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berpengaruh. Setelah 6 napas, mata Ling Tianho melebar dan keputusasaan memenuhi matanya. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa mengaum. Namun pada saat keputusasaan, cahaya hantu melintas di antara alisnya dan menyebabkan kekuatan isap berhenti sejenak. Dia tidak tahu bahwa jika Alser kehilangan terlalu banyak, dia akan telah benar-benar dilahap. Namun hanya 6 napas waktu itu sudah cukup bagi tangan untuk menyerap sebagian besar kekuatan Ling Tianho. Dia tersenyum pahit dan mendesah. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Alser, tetapi dia memutuskan untuk tidak keluar. Dia harus berlatih tertutup untuk memulihkan diri. Adapun menemukan Wang Lin untuk membalas dendam untuk ini, Ling Tianho terlalu takut. Saat dia memikirkan ide ini, dia membuangnya dari benaknya. Dia tidak ingin menghadapi tangan aneh itu. Wang Lin duduk di luar menara di sekte Dalou. Lautan api telah menghilang dan digantikan oleh gelombang cahaya terang dari manik. Saat cahaya terang itu muncul, dia merasakannya terbelah menjadi dua. Satu sinar menuju Ling Tianho di menara raksasa dan yang lainnya masuk ke dalam kekosongan. Dia tidak tahu kemana ia menghilang. Namun tidak butuh waktu lama bagi kedua sinar cahaya ini untuk kembali hampir bersamaan dan memasuki Manik. Pada saat ini, Manik tiba-tiba bergetar. Pola matahari di Manik bersinar terang. Setelah dua sinar cahaya masuk, ia mulai berputar perlahan. Selain Wang Lin, tidak ada orang lain yang bisa melihat ini. Karena reaksi drastis Ling Tianho, semua murid berserakan, tetapi mereka dipenuhi dengan kebingungan. Wang Lin tampak sangat normal, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun karena Manik yang menyerap yang ekstrim, gelombang besar muncul di dalam tubuhnya. Pola matahari di Manik mulai berputar lebih cepat. Itu berubah menjadi badai cahaya yang akhirnya menyelimuti seluruh keberadaannya di dalam cahaya. Cahaya ini mengandung sedikit kehangatan. Bukan saja dia merasa tidak nyaman, dia juga sangat nyaman. Saat cahaya masuk tubuhnya, Wang Lin menjadi tenang. Energi asal di dalam tubuhnya mulai berputar lebih cepat. Setiap kali itu menyelesaikan satu siklus, sepotong cahaya akan memasukinya. Akhirnya, energi asal Wang Lin mengandung jejak panas. Saat energi asal berubah, jiwa asal Wang Lin mulai perlahan berubah. Jiwa asalnya awalnya adalah naga guntur kuno, tetapi sekarang sejumlah besar kabut merah telah muncul di atasnya.